kerja 4 hari seminggu. Apakah ini efisien dan apakah ini applicable di negara kita di Indonesia? Ada sektor yang bisa, ada sektor yang enggak. Gue ambil contoh yang paling gampang, sektor di keuangan. Udah pasti lo nggak bisa. Lagi mau diusahakan, ditambah lagi. Jadi dari jam 8 sampai nanti lebih panjang lagi, jadi jam 5. Itu kan mereka emang hobinya kerja ya, orang-orang penduduknya gitu loh. Kalau kita kan hobinya healing. Bagus dong berarti. Jadi kalau ada kebijakan akan dipepet dari 5 ke 4 hari, orang nanya kenapa nggak 3 Pak? Gitu loh. Hai semuanya, kembali lagi di Mas Asi Podcast. Episode kali ini masih bertiga dengan gue Dinda, Mas Umar dan juga Mas Fat. Hai. Hari ini gue akan bertanya pertanyaan random, tapi seharusnya nggak kaget-kaget banget sih karena ini udah sangat-sangat dibahas di luar sana. Gue mau tanya tentang kerja 4 hari seminggu. Ini viralnya udah cukup lama banget ya, tapi kita baru bahas hari ini. Karena pertanyaan gue adalah apakah ini efisien Oke. dan realistis dan apakah ini applicable di negara kita di Indonesia? Gitu. Nah tapi sebelum gue bertanya, gue mau kasih dulu beberapa fakta-fakta global yang emang udah mengaplikasikan kerja 4 hari seminggu ini ya. Contohnya di New Zealand itu firma Perpetual Guardian mengurangi dari 40 jam standar kerja ke 32 jam seminggu tanpa adanya potong gaji. Nah hasilnya adanya keseimbangan hidup meningkat 24%. Stresnya menurun dan kinerja tetap stabil oleh pekerjanya. Terus beberapa negara maju juga di Jepang, Microsoft Jepang contohnya itu dalam uji coba produktivitasnya itu naik hingga 40% dan biaya listriknya atau biaya operasional perusahaannya itu turun menjadi 23%. Di Islandia juga dia trial 36 jam seminggu itu menghasilkan tingkat kesejahteraan meningkat signifikan. Dia dari negara yang paling happy jadi lebih happy lagi dengan meng-apply skema ini, praktik ini. Dan di UK juga lebih dari 61 perusahaan ikut program 4 days a week dan sekitar 86% dari pilotnya ini itu melanjutkan praktik ini secara permanen. Jadi negara-negara maju udah mengaplikasikan ini dan applicable, mereka sukses dan berhasil. Nah pertanyaannya balik lagi, apakah Indonesia sudah mengaplikasikan ini dan is it working? Mas Fat dulu deh. Gue dulu. Gue mau jawab. Tar dulu, ini agak ada yang panas, jadi kita ke Mas Fat dulu. Oke, bisa applicable nggak di Indonesia? Bisa iya, bisa enggak. Oke. Ada sektor yang bisa, ada sektor yang enggak. Gue ambil contoh yang paling gampang, sektor di keuangan. Udah pasti lo nggak bisa. Yes, nggak bisa. Apalagi kalau untuk mereka yang ibaratnya Pelayanan. Iya. Jadi misal gue ambil contoh kayak misalnya di pasar modal. Pasar modal jam bursa dari jam 9 sampai jam 4.15. Itu udah lu nggak usah ganti-ganti. Itu udah 5 hari lagi. Benar. Dan malah gue dengarnya lagi mau diusahakan ditambah lagi. Jadi dari jam 8 most likely gue nggak tahu lebih pagi sampai nanti lebih panjang lagi jadi jam 5. Jadi lebih dipanjangin lagi. Oke. Jadi kalau misalnya Katanya nggak boleh, katanya suruh nginep katanya. Nggak boleh pulang. jadi bisa masuk, bisa juga enggak. Tapi mungkin untuk yang di sektor yang sama, di bidang yang sama, tapi mungkin di bagian divisi yang lain, misalnya yang lebih ke operation atau mungkin yang memang lu bukan operation malah nggak bisa sih. HR. Ya mungkin yang HR atau yang lainnya yang nggak harus selalu tiap hari ada, mungkin mulai bisa dikurang bisa aja. Jadi bisa applicable, bisa juga enggak. Itu sih kalau dari gue dulu. Lu? Kayak ini kalau gue dulu bagus ya. banget Pak. Nice. Tadi Dinda kan ngasih data kan bahwa yang namanya kerja 4 hari itu lebih efisien gitu ya. Iya. Ini jumlahnya kita biasa 5 hari mau diturun jadi 4 hari gitu ya. Ya. Tadi Selandia Baru, Jepang gitu ya. Kalau gue mikir gini, itu kan mereka emang hobinya kerja ya, orang-orang penduduknya gitu loh. Kalau kita kan hobinya healing. Bagus dong berarti. Jadi kalau ada kebijakan akan dipepet dari 5 ke 4 hari, orang nanya kenapa nggak 3 Pak? Gitu loh. Gitu. Tapi kalau kesini kok kalau bisa 2. Jadi satu nih, pertama kita mesti bahas gini. Ini gue serius nih. Dari sisi mana dulu point of view-nya? Kalau dari sisi pemberi kerja, coba deh lu yang punya kantor gitu ya. Punya pegawai 10, kita biasa kerja 5 hari.
terus disuruh 4 hari kebijakan. Apa yang ada di otak lo? Itu biasanya bukan efisiensi tapi produktivitas turun, revenue turun. Simply begitu nih kalau dari sisi pemberi kerja. Kalau dari sisi yang si pekerjanya mungkin dia senang karena simply waktu luangnya lebih Banyak. gitu ya. Tapi apakah efisiensi itu terjadi? Belum tahu. Karena kita ngomongin Indonesia. Ya. Karena gue inget gini Din, di Jepang itu orang hobinya baca buku. Sampai dia di toilet pun Baca. sambil baca buku. Wah. Indonesia men, di kelas lu tidur men. Jadi lu similar treatment itu menurut gue ya nggak bisa dipakai ke semua orang. Oh, oke. Gue malah mau bukan mengutip lah ya, mencontohkan pegawai, boleh nggak sih sebut PNS gitu ya, sama pegawai Google gitu lah. Kenapa perlu diomongin ini? Jadi kinerja manusia itu tergantung sama jenisnya dia. Kalau Google itu bisa 3 hari pelongo, seminggu pelongo, atau gue dapet ide, terus sebulan dia kerja gitu. Oke. Tapi kalau pegawai kita tuh kayaknya kalau pelongo tidur udah hilang. Lu gak pernah kantor lagi gitu loh. Jadi it depends on the person itself, what kind of employee lu tuh gitu loh. Jadi kalau ditanya mungkin akan lebih, kalaupun itu kebijakan diterapkan, harus ada segmen kerjanya yang mana, industri yang mana. Gak bisa pukul rata lah pokoknya. Nggak bisa pukul rata gitu loh. Tapi aku dengar katanya udah ada ya yang mengaplikasikan ini di Indonesia. Emang benar? Iya udah bangkrut kan sekarang. Serius? Gue pernah baca ada tapi gue lupa ya. Mungkin harus kita cek sih. Setahu gue tapi ada yang sudah mulai implementasiin gitu loh. Tapi apakah sekarang udah diberlakukan semuanya pukul rata? Kayaknya belum ya. Dan kayaknya gak segampang itu juga sih lu langsung. Gini, gue selalu not gini ya. Tadi yang Dinda bacain tuh di Islandia. Di Emang Inggris. negara-negara bahagia ya? Pertama negara bahagia. Iya. Mereka menganut bahwa kalau pekerjanya itu jamnya dikurangin, efektivitas meningkat karena mereka bahagia. Itu yang gue underline. Kayak sebenarnya sih kalau di kita tuh agak berat ya gitu loh. Karena kalau gue selalu bikin ini, gue lebih pro dari sisi pemberi kerja soalnya. Kalau gue pemberi kerja, gue pasti pengen semuanya optimal, tertata rapi, efisien, yes okay. Berarti di sana kan gak ada lembur ya. Di kita itu biasanya malah harus lembur-lembur gitu loh. Berarti apakah dengan kata lain negara berkembang belum cocok mengaplikasikan 4 hari kerja seminggu? Mungkin kalau dibilang cocok nggak cocok, tadi seperti gue bilang dari awal ya, bisa cocok bisa juga enggak. Tapi tadi gue juga cukup setuju nih sama Om Omar bahwa mungkin untuk tipikal tadi kayak di Jepang emang kerja dia di keretanya dia baca gitu ya. Kalau di kita mungkin nggak bisa langsung diimplementasiin kayak gitu. Dan kalau toh pun mau diimplementasiin, mungkin harus benar-benar secara bertahap dan harus dilihat juga kira-kira positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Karena baik lagi di Indonesia kayaknya kalau langsung dibikin dari 5 jadi 4 itu kayaknya agak berat sih ya kalau dari keadaan sekarang gitu. Iya benar. Betul. Kok jadi ngelamun? Gue tadi mikir banget di industri apa yang begitu gitu kan ya. Iya. Kalau industri-industri tertentu tadi tuh keuangan, kita di bursa gitu, itu susah sih. Susah sih. Kalau mau bahagia, kita Indonesia kan tadi tujuan kebijakan ini buat membahagiakan pekerja kan. Iya. Kalau di kita, naikin gaji aja, udah kita bahagia kok gitu lah. Oh As gitu simple ya. as that. Oke, tadi itu kan apakah applicable di Indonesia atau enggak. Nah sekarang aku mau tanya pros and cons-nya kalau misalnya itu di-apply di Indonesia apa? Oke, dari sisi pro-nya ya. Pro-nya ini kalau buat pegawai pasti mostly itu pro isinya. Karena dia lebih bebas waktunya, bisa banyak waktu buat ke keluarga, bisa healing lebih banyak dan segala macam. Oke. Terus kalau kita menciptakan kebahagiaan, maka harusnya dia bisa lebih efektif dan efisien kerjanya. Itu dari pro-nya. Kalau pro-nya buat perusahaan, tadi kita belum ngomong nih kontraknya, tak bilang ya kontraknya. Biasanya kalau perusahaan itu, ingat ya ini kan dunia agak kapitalisme mas ya. Jadi biasanya mereka ngitung gaji orang itu dari jumlah jam kerja. Kalau jam kerja yang dipotong, berarti imply gaji lu terpotong. Jadi mereka bahagia nih, baru bilang bahagia, gue bahagia, tapi gaji lu dipotong ya gitu loh. Gue yakin dia gak bahagia sih. Jadi kalau tanya kontraknya,
memang dia waktunya lebih luas, efisien, bahagia, tapi financially karena jam kerjanya dipotong, maka income dia akan lebih kecil lagi. Terus kalau buat perusahaannya lebih ke produktivitas perusahaan sih. Kalau jam kerja dipotong kayaknya sih akan lebih turun sih menurut saya pribadi gitu loh. Gue Mas. Iya, kalau dari sisi gue mungkin buat ngejawab pro sama cons ini lebih ke arah gini. Mungkin ada baiknya kita harus survei sih sebenarnya apa yang bikin orang tuh lebih bahagia. Apakah dengan pengurangan jam kerja? Di Indonesia ya? Iya, maksudnya gini. Ya di Indonesia mungkin kalau lu ngomongnya di Jepang ya oke, lu ngomongnya di Islandia ya oke. Tapi di Indonesia apakah dengan pengurangan jam kerja ini hari kerja jadi akhirnya orang lebih happy apa enggak? Belum tentu juga kan. Iya. Bisa jadi misalnya gini, oh gue tetap aja nggak apa kok gue 5 hari. Tadi kayak lu bilang gaji gue naikin misalnya. Iya. Oh ngapa gue kerja 5 hari tapi pajak lu gue bikin 0. Kan kita nggak ada yang tahu. Iya betul. Kalau misalnya gue 5 hari kerja nggak apa-apa asalkan semua transportasi publik gue dibikin murah. Ini kan kita nggak tahu kan. Masuk Jadi akal. iya. Atau misalnya gue nggak apa 5 hari kerja tapi macet udah nggak ada lagi di Jakarta misalnya contoh. Jadi terkadang yang Tapi kan kalau semua itu diberlakukan tapi 4 hari, gue lebih pilih 4 hari tapi berlaku tadi. Bapak tipikal orang yang 4 hari 3 hari Pak. Bapak emang tuman Bapak. Bapak agak saya bedain kuadrannya Pak. Jadi kalau misalnya gue lebih ke arah apa sih yang sebenarnya bikin orang bahagia itu mungkin Iya, benar. bukan jam kerjanya, mungkin bukan hari kerja tapi faktor-faktor lain yang bisa bikin lu lebih happy. Dan aku setuju banget sih karena kan karakter masyarakat di setiap negara itu beda-beda Beda-beda. ya. Jadi kita nggak bisa mengaplikasikan kesuksesan masyarakat di luar sana belum tentu juga bisa sukses di sini. Emang bener harus survei dulu masyarakat itu sebenarnya maunya apa dan cocoknya apa gitu. Oke. Karena gue nambahin sedikit ya, misalnya lu berangkat kerja tapi tiap hari lu nggak ketemu macet aja. Itu udah kayak udah lu happy pasti. Dari macet banget jadi udah gak ada macet. Dari lu misalnya bayar bensin mahal jadi murah. Itu kan suatu hal yang bisa bikin lu happy gitu loh. Jadi kita mungkin bisa jadi dari faktor yang lain. Sorry. Ya, Tapi maaf, tuh aku tidak mau ngomong. asterix tuh itu tuh agak susah gitu loh. Kita kerjanya tapi macet itu berat menurut gue. Kalau kembali lagi ke Contoh ya, gue contoh. seandainya semua sama nih variabel, pilih lo pribadi nih, pilih 4 apa 5? Gua Heeh. bisa 1 Pak. Ini kebangetan itu. Udah tahu kan lo. Lalu mesti tanya sama netizen, pilih berapa hari yang ideal gitu loh. Iya, nah aku mau tanya sama kalian. Jadi menurut kalian gimana? Cocok nggak sih Indonesia mengaplikasikan 4 hari kerja seminggu? Apakah jadi lebih efisien atau malah jadi beban? Komen di bawah ya. Dan kalian kasih tahu aku, kamu mau nggak kita bisa 4 hari kerja seminggu? Let me know. Thank you. Bye.